Tuh lihat ya, walaupun cuacanya mendung kayak gini, kalau dia waktunya makan dia tetap dikeluarkan untuk makan ya. Dan dia dikasih waktu lah untuk dia bunyi-bunyi, biarkan dia bunyi-bunyi dulu ya. Terus nanti dikasih masuk ke dalam rumah. Terus semua juga udah aku kasih makan ya, tinggal nanti dimasukkan ke dalam rumah. Oke lah, saya mau tanggapi pertanyaan dari teman-teman ya, yang ditulis di kolom komentar YouTube. Oke teman-teman, selamat sore ya. Alhamdulillah udah aku kasih makan semua burungnya, tinggal aku masukkan ke rumah ya. Biar dia bunyi-bunyi dulu lah ya. Kasih waktu burung itu untuk bunyi-bunyi. Dan ini yang aku biasakan di burung saya. Jadi saya biarkan dia mau mengekspresikan gacornya ya, ekspresi dia kayak seolah-olah tarung ya, sewaktu saya buka kerodong. Tetapi nanti sewaktu dia masuk rumah, dia harus diam. Paling tidak dia harus tenang, ya kan? Memang burung itu karakternya juga beda-beda. Ada yang burung itu bocor. Tapi kalau di rumah saya, setidaknya dia lebih tenang. Jadi nggak harus bocor seperti itu. Dia boleh bocor, boleh gacor. Ya waktu saya buka seperti ini. Maka saya kasih waktu dia. Ya waktunya waktu pagi aku ngerawat, dia aku ablak. Nanti kerodong full, masuk rumah. Nanti sore ketemu lagi seperti lagi mau bunyi-bunyi lah. Gitu ya. Kasih kesempatan lah. Kasihan juga burung kalau dia tidak berbunyi. Wong dia pengen gitu ya. Pengen itu ya, seolah-olah mengekspresikan bahwa dia itu ada. Oke teman-teman, seperti biasanya aja saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Sony Lumajang. Om numpang tanya, semoga kali ini dibahas. Saya punya murai 1 kali urakan. Sekarang sering bunyi ngur, setelah furnya saya ganti top song. Sebelumnya dari trotolan saya kasih fur leopard. Itu kenapa ya Om? Apakah tidak cocok dengan furnya? Apa perlu saya kembalikan lagi ke fur sebelumnya leopard? Harian JK pagi sore 4 ekor, kroto seminggu 2 kali. Oke, gini aja. Kalau aku melihat di kasus di burungmu ya, ini sebenarnya burungmu itu kan masih beradaptasi dengan fur yang baru ya. Dia antara biasa atau tidak biasa. Ini biasa sih di burung itu biasa seperti itu teman-teman. Dimana kita agak rubah ya. Entah itu tentang settingan, entah itu tentang furnya, itu juga nanti akan sedikit banyak akan menurunkan kondisi dia. Karena apa? Sekarang gini, kalau di fur leopard itu kan teksturnya jelas dia crumble bahasanya itu ya, kayak fur ayam begitu modelnya. Terus kalau top song bentuknya ya kayak umumnya fur burung gitu kan ya. Nah di saat burungmu kamu rubah yang tadinya dari bentuk yang kayak fur ayam gitu ya, yang ada lembutnya juga, ada kasarnya juga. Nah kamu ganti dengan fur yang bentuknya kayak panjang-panjang seperti itu, ya tentu saja mungkin dia tidak terbiasa dengan fur itu, cara makannya agak terganggu gitu kan ya. Terus soal tekstur, soal rasa, warna, ini juga mungkin akan berpengaruh. Ya kebetulan di burungmu juga ada ngaruh seperti itu. Nah, mau kamu ganti atau tidak, ya monggo, ya kan? Kalau kamu agak ragu, kamu dilema di sini, takut burungmu kenapa-napa, ya udah kembalikan. Tapi kalau kamu punya pendapat kan jelas ini kamu punya alasan toh. Burungmu kamu ganti furnya pakai fur top song itu kan jelas ada alasan. Ya, yang tahu kamu sendiri juga gitu kan. Ya, supaya burungmu nantinya terbiasa ini ya kamu harus membiasakan. Ya sudah, teruskan aja kamu kasih top song itu. Di burungmu kok ada ngarngur-ngarngur ya. Ngarngur-ngarngur ini tadi, ini kan seperti mana burung jinak yang mau minta makan. Kayak burung trotolan yang mau minta loloh kan begitu ya. Intinya dia mau minta makan. Mungkin dalam proses ini kan saya nggak tahu udah berapa lama nih burungmu. Udah kamu ganti fur ini tadi ya. Nah, sewaktu proses dia beradaptasi dengan fur yang baru, mungkin ada jeda dia kurang makan. Entah karena tidak terbiasa dia waktu patuk itu sering jatuh mungkin. Atau dia mungkin juga karena rasa dan bentuk ini tadi dia mungkin agak ogah-ogahan makan mungkin. Kan begitu ya. Intinya ada beberapa waktu burungmu kurang makannya. Ya kan? Nah di saat dia kurang makan dan kebetulan juga mungkin nih burungmu sedikit agak jinak, ya dia minta makan. Intinya begitu. Nah sekarang ini
kamu coba lihat di burungmu, apakah burungmu itu udah suka makan pakai topsongnya gitu kan ya. Karena itu penting. Kalau burungmu itu kok nggak suka makan, bahkan nggak makan fur itu, nah ini malah bahaya. Jadi kamu amati betul, apakah burungmu itu udah suka dengan fur yang baru ini tadi atau fur topsong ini tadi. Kalau dia sudah mau makan itu, ya sudah teruskan saja. Jadi yang malah bahaya itu di mana kamu gonta-ganti terus. Sekarang nih dari trotol mungkin ya ke pastol dia furnya pakai leopard yang teksturnya seperti itu. Ya mungkin dasar dari ngajari dulu pakai fur seperti itu akhirnya ini keterusan gitu kan ya. Terus mungkin ada omongan atau kamu punya pendapat begitu ya. Oh ini kayaknya perlu diganti fur. Ya sudah kamu ganti fur, akhirnya diganti furnya itu tadi. Terus burungmu berdampak seperti ini tadi. Kamu paham tadi kan saya katakan bahwa burungmu hanya kurang terbiasa aja dengan fur yang ini. Nah kemungkinan sekarang ini anggap aja udah mulai seneng nih pakai fur topsong, cuman kok tetap ngarngur-ngarngur. Ya itu kan karena jinak awalnya gitu teman-teman ya. Ya Om ya, burungmu itu tadi jagain kamu minta pakan. Gitu loh. Paham kan ya? Di waktu kamu proses ganti fur ini tadi, dia itu kurang makannya, akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Nah yang penting sekarang pokoknya lihat aja burungmu tuh suka apa enggak dengan furnya itu. Kalau dia suka ya sudah teruskan saja. Walaupun dia ngarngur-ngarngur juga nggak masalah. Toh burung saya bukan hanya SS aja ya yang suaranya ada ngarngur. PP ini juga begitu. Giras burungnya. Kalau itu yang depan itu si MP3 itu dia jinak. Terus yang di dalam roda emas tuh giras ya. Nah si roda emas itu dulu ya sempat ada ngarngur-ngarngur seperti itu. Waktu itu jadi saya ganti ya purnya itu pakai yang tadinya topsong ke fur Goldfoot, ya kan? Ya saya ada punya alasan tertentu seperti itu kan saya ganti intinya seperti itu. Saya nggak usah terangkan lah karena udah nyebut nama merek kan ya. Jadi intinya saya ganti, saya ada gitu. Nah walaupun saya ganti ini bukan berarti burung-burung saya tidak ada yang pakai topsong, ya kan? Kayak si Pepe ya pakai topsong. Pepe tak pakai topsong, terus ada lagi itu burung yang dari Lampung itu ya. Saya belum kasih nama itu burungnya. Itu pakai topsong. Terus ada beberapa pastol itu juga pakai topsong. Malah kalau di sini yang paling banyak ya yang saya rawat bukan di sini ya, di rumah yang lama ya. Di sana itu malah banyak-banyak pakai topsong, pakai topsong yang coklat. Gitu ya. Jadi ya saya kalau mau ganti fur itu pasti ada alasan. Ya seperti mana kamu juga pasti ada alasan kenapa kamu ganti fur. Dah pokoknya gitu aja, kembali ke intinya. Kalau burungmu itu kondisinya tetap bagus ya. Hanya saja saat ini kok burungmu ada suara ngarngur-ngarngur nggak masalah. SS ada ngur, PP ada ngur, Casper dulu itu juga ada ngur. Tapi ya nggak masalah, tetap mainnya tetap enak. Kalau SS ngurnya di rumah, di gantangan nggak mau ngur. Casper itu sempet kan saya bikinkan video waktu main di Karangpilang itu sempet ada terdengar suara ngur dan maka waktu itu saya bahas tuh dan itu tidak masalah, yang penting pokoknya kamu bisa melihat di burungmu dengan yang tadinya kamu ada sejarah ganti fur itu tadi, sekarang burungmu itu udah seneng belum dengan fur yang baru ini tadi dan kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya baik ya sudah teruskan saja gitu ya. Terus untuk jangkrik, oke, jangkriknya 44 boleh lah ya, atau kamu kasih aja 55 nantinya juga boleh. Kroto seminggu 2 kali juga. Udah bagus lah menurut saya ya. Gitu. Pastikan burungmu itu suka nggak sama fur yang baru tadi, yang baru kamu ganti. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.